Oke, selamat pagi ya. Ini lampu LED di order untuk motor ya. Motornya adalah Honda CBR 150 Fi yang lama ya, yang masih CBU Thailand, yang modelnya masih mirip dengan CBR 250 tapi yang versi CBU ya, yang zaman dulu berarti yang pertama kali CBR keluar model injeksi. Nah, bohlamnya adalah menggunakan lampu H4. Nah, bohlam ini adalah bohlam 3 warna, bohlam paling terang untuk kelas 3 warna. Kenapa sih Anda butuh 3 warna dan bagaimana cara mengubah warnanya? Ya, nanti akan kita jelaskan. Kenapa Anda butuh 3 warna? Karena satu, Anda bisa memakai warna putihnya pada saat jalanan kondisi biasa. Kapan Anda bisa nyalakan putih kuningnya? Jika Anda jalan di jalanan basah. Kapan Anda pakai di warna kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan hujan atau kabut. Makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca atau bahasa Inggrisnya disebut bohlam all weather. Ya. Kenapa sih kita kok di segala cuaca itu butuh bohlam yang bermacam-macam warnanya? Karena eh, saat jalanan basah dengan saat jalanan kering, itu kalau disorot warna putih jalanan basah itu nggak kelihatan apa-apa. Lebih baik disorot warna putih kuning. Kenapa sih pada saat hujan atau kabut Anda pakai warna kuning lebih bagus? Karena spektrum warna cahaya kuning dibaca oleh mata kita lebih peka dan dia tembus terhadap partikel-partikel air yang ada di udara. Makanya kenapa ada bohlam berbagai macam warna all weather seperti itu. Ya, Anda juga sebenarnya bisa pakai bohlam satu warna, tetapi ya kalau pada saat jalanan basah atau jalanan hujan, Anda agak sulit untuk melihat menggunakan warna putih. Nah, makanya kenapa ada 3 warna. Nah, bagaimana cara Anda mengubah warnanya? Apakah saya perlu menggunakan saklar tambahan? Apakah saya perlu menggunakan kabel relay atau kok saya menggunakan ini itu banyak pertanyaan, ya. Nah, kalau motornya belum ada saklar lampu untuk on off, Anda wajib memasangkan saklar lampu on off. Itu saja. Tetapi kalau motornya sudah ada saklar lampu yang di dekat tombol start motor, di situ kan biasanya saklar lampu ada di sana, atau kalau di motor Yamaha Fiction atau di Yamaha adalah di sebelah kiri. Pokoknya kalau motornya sudah ada saklar on off lampu, lampu ini tinggal pasang. Kalau sudah ada saklar lampu, lampu ini tinggal pasang. Jadi tidak perlu menambah saklar-saklar tambahan untuk mengganti warnanya. Karena ya untuk mengganti warnanya Anda cukup mematikan menyalakan saklar lampunya. Jadi pertama kali Anda nyalakan saklar lampunya, Anda on-kan, dia akan warna putih. Anda matikan saklar lampunya, kemudian Anda nyalakan kembali, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Jadi bagaimana cara mengubah warnanya? Ya dengan mematikan menyalakan tombol saklar lampu. Jadi tidak perlu menambah saklar lain, hanya saklar lampu asli bawaan motor. Jika motor Anda belum ada saklar on off lampu, Anda wajib memasangkan. Seperti itu. Supaya Anda bisa mengubah mode warnanya. Ya, jadi sangat simpel. Sangat simpel dan sangat mudah. Jadi pemasangan tinggal colok, karena CBR 150 Fi sudah DC, jadi ini Anda bisa langsung colok ke soket asli bawaan motornya. Ya. Jadi keuntungan dari Anda beli bohlam 3 warna Anda sudah tahu. Nah, sekarang masalahnya adalah saya harus menjelaskan apa sih keunggulan dari bohlam ini, karena banyak sekali yang jual bohlam 3 warna di pasaran, memang banyak ya. Nah, untuk Anda harus tahu apa sih bagusnya bohlam ini yang Anda beli, karena harganya juga bukan harga yang murah dan bukan juga terlalu mahal. Jadi relatif ya sebenarnya. Tetapi Anda harus tahu bahwa kualitas dari bohlam ini mantap. Bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang. Ya, bohlam ini 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen 55 watt. Sedangkan kalau motor Anda masih menggunakan bohlam H1S, pasti ini bisa 4-5 kali lebih terang. Tapi kalau bohlam motor Anda CBR 150 kayaknya udah pakai 55. Kalau nggak 55 dia pakai 35.
HS1 ya. Kalau dia 55 watt dibandingkan dengan ini bisa 3,5 kali lebih terang. Jadi berarti kalau Anda bola motor aslinya menggunakan 35, berarti ini lebih terang bisa sampai 4 kalian. 4 sampai 5 kali ya. Lebih terang. Nah, lebih terangnya ini bukan berdasarkan kita menyebutkan asal lumennya berapa. Kita sebutkan segede-gedenya. Tidak. Tetapi kita ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Bolam ini real 30 watt. Dan tingkat keterangannya diukur dengan alat yang namanya light meter. Di depan Anda ini ada light meter. Tuh. Light meter itu satuannya adalah lux. Jadi kita mengukur berapa lux sih keterangannya ini bolam. Nah, makanya kenapa saya bisa ngomong 3,5 kali lebih terang dibandingkan bolam halogen. Karena kita sudah mengukur halogen itu 1000 lux, ini bisa 3500 lux. Jadi harus berdasarkan fakta. Masih banyak orang di luaran ya, karena kecanduan online shop, dia tinggal scroll semua ditulis oleh pedagang indah-indah tulisannya. Bisa 10.000 lumen, bisa 8.000 lumen, bisa 15.000 lumen. Sekarang kalau Anda percaya dengan kata-kata si penjual itu bisa bilang 15.000 lumen, berarti Anda dibodohi. Karena kenapa? Apakah bisa dibuktikan berapa lumens? Ya, apakah bisa dibuktikan berapa lumens? Tidak bisa, karena tidak ada alat ukurnya di Indonesia. Mungkin ada yang punya, tetapi kebanyakan tidak punya karena alat tersebut mahal. Saya sendiri sebagai si tukang lampu, juragan lampu, si Jungki Wenas, saya mau beli, cuma harganya mahal, bro. 8 juta, 9 juta. Ya, hampir harga satu motor baru. Hampir ya, hampir. Harga motor Beat sekarang berapa sih? 15 ya? Hampir. Ya, jadi alatnya mahal. Nah, kita bisa menggunakan metode lain, yaitu dengan alat yang namanya luxmeter. Harga luxmeter murah. Ya. Nah, makanya kita perlu pembuktian. Jangan sampai Anda dibodohi. Jangan sampai Anda ditipu dengan pedagang yang menulis gede-gede. Karena masih banyak di luaran yang percaya dengan deskripsi yang indah-indah. Padahal barang yang Anda beli sampai tidak sesuai dengan deskripsinya. Seperti itu. Ya. Nah, wattnya dia harus diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter, terbaca dengan alat ukur. Jadi kalau Anda beli buah ke pasar, beli duren misalnya, durennya terbaca di timbangan 3 kilo ya, harganya berapa per kilonya Anda kalikan. Jadi dapatlah harga duren itu misalnya 200.000, bukannya asal ditembak gitu ya. Jadi harus ada alat ukur. Jadi seperti Anda beli bensin juga begitu. Saya mau beli bensin 20.000 ya, berapa liter dapatnya. Harus ada alat ukurnya. Nah, sama ini juga. Ini 30 watt ya. Kita harus ngomong 30 watt diuji dengan alat ukur, bukan berdasarkan deskripsi. Ya, banyak yang menulis deskripsi indah-indah, bro, spek tinggi-tinggi, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Nah, saya menyajikan data yang sesuai. 30 watt, 3.500 lux, 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Kalau Anda butuh pembuktiannya, ya Anda follow YouTube saya, di belakang-belakang video sudah banyak. Saya sudah berkomat kami tiap hari, jadi Anda wajib nonton kalau Anda pengen tahu. Ya. Nah, syarat kedua bolam bagus, sudah watt dan luxnya gede. Syarat kedua nih penting, harus stabil. Ya, kenapa harus stabil? Karena banyak LED di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena memang drivernya tidak stabil. Kedua, alasan panas. Ketiga, ya memang untuk mengakali Anda supaya Anda beli. Wattnya besar, awal Anda beli. 5 menit kemudian wattnya setengahnya 50% turun. Nah, itu juga nggak bagus. Nah, bolam ini saya jamin stabil. Karena bolam ini sebenarnya buat mobil. Anda beli buat motor sudah istilahnya udah istimewa. Ya, sudah istimewa. Kenapa? Karena untuk mobil aja terang, gimana untuk motor? Seperti itu. Ya, jadi harus stabil, penting nih. Banyak orang yang belum paham nih. Ya, kenapa harus stabil? Karena kalau Anda udah beli 30 watt, ya 30 watt. Anda nyalakan, Anda mau touring dari Jakarta ke kilometer 0 Aceh, Anda nyalakan ya 30 watt. Jangan sampai Anda baru jalan 5 menit sudah tinggal 10 watt. Seperti itu. Ya, harus stabil, bolam ini stabil. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Ya, kenapa sih harus bisa di adjustable? Karena untuk membentuk cut off, menggeser bayangan gelap dan memfokuskan sinar. Kalau Anda beli bolam yang fix fokus, Anda rugi. Ya, Anda rugi. Kenapa harus bisa di adjustable? Ya, itu tadi saya udah bilang. Anda bisa setting di jam 11, Anda bisa setting di jam 12. Itu ada tujuannya ya, untuk membentuk cut off.
Nah, syarat selanjutnya bolam bagus keempat adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing, ya, tidak mengganggu kerja sensor-sensor. Kenapa? Karena kalau bolam storing, motornya sudah injeksi, bisa mengganggu kerja sensor udara, sensor ini, temperatur. Jadi si ECU pembacaannya tidak benar. Nah, tidak benar yang menyebabkan mesin bekerja tidak benar. Contohnya jadi bensinnya boros, ngebrebet, segala macam. Nah, pilihlah bolam yang tidak storing, ya. Karena storing itu adalah mengganggu. Ya, ada electromagnet inductance, mengganggu kerja elektronik lainnya. Nah, bolam ini tidak storing. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. LED ini berpendingin, di tengahnya ini ada batang tembaga, ya, PCB 2 layer, 2 lapis. Ada heatsink. Heatsink itu adalah sirip-sirip pendinginan pasif. Aktifnya di mana? Kipas angin. Jadi ada pendingin kipas angin, ada pendingin heatsink, dan dia teknologinya double Cooper PCB. Ya, seperti itu. Jadi spesifikasinya sangat tinggi. Ya. Nah, ini juga sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, tidak ada kotak-kotaknya. Jadi Anda lebih ringkes masangnya. Tinggal colok soket, selesai. Anda tidak perlu ngiket-ngiket driver itu pakai kabel tis yang bikin Anda lebih ribet, ya. Karena motor kan Anda tahu sendiri, tempatnya sempit, terbuka, ya lebih kabel lebih sedikit, ya lebih rapi, lebih bagus. Ya. Kalau Anda ikat-ikat kabel tis, jalanan rusak, goyang-goyang, goncang segala macam, drivernya copot, berisik, kertek-kertek, aduh. Ya, ini pokoknya tidak ada yang begitu-begitulah, tinggal colok soket, selesai. Ya. Dan pemasangan, ingat, karet bisa dipasang dengan normal, bawaan pabrik. Ya, kalau Anda mau masang ini, lepas dulu, pasang dulu ininya ke motor, diklipin, sudah diklipin, baru pasang karet. Ya, baru pasang karet. Karet masuk, ya. Karet sudah duduk dengan benar, sudah tutup dengan headlamp, baru bolamnya masuk. Nah, bola masuk ini, nah di sini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus, kipas angin akan berputar, angin akan meniup, akan mengeluarkan panas melalui celah-celah ini. Ya, makanya saya udah bilang ini pendinginannya ada heatsink, ada kipas, dan teknologinya double Cooper. Jika Anda beli LED di pasaran yang tidak ada heatsink, akan tertutup oleh karet, berarti kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar, jadi tidak ada pendinginan. Nah, LED yang seperti itu tidak bagus. Ya, LED ini memenuhi syarat bolam bagus. Ya, bukan karena saya jual ini saya bilang bagus-bagusin, karena kita sebagai penjual, sebagai pedagang tentu memilih produk yang mau kita jual. Sama seperti Anda sebagai pedagang, pedagang roti atau pedagang mobil atau pedagang spare part, atau Anda mau buka bengkel, tentu Anda berpikir dong, kita mau menjual produk, tentu produk yang bagus, bener nggak? Jangan sampai kita jual produk tetapi produk yang nggak bagus, nanti customer komplain ke Anda, bener nggak? Saya juga tidak mau dikomplain, intinya makanya saya mau menjual barang yang bagus aja. Sebenarnya begitu. Banyak sekali produk LED di luaran tetapi tidak memenuhi syarat kita untuk apa kita jual? Karena nanti dikomplain saya sendiri yang pusing. Ya, seperti itu. Ya, saya sudah jabarkan syaratnya. Dan yang paling penting adalah ini LED anatominya sama seperti halogen H4. Ini penting, bro. Ya, ini bolam halogen Anda H4 atau H1S, HS1, ya. Dia harus mempunyai payung. Kenapa sih harus ada payung? Jadi kalau ini bolam ini halogen Anda pecahin belingnya, di sini ada payungnya. Di sini filamen untuk high beam, di atas payung ini ada filamen untuk low beam, ya. Anda lihat ada payungnya. Nah, LED ini juga harus ada payung. Anatomi 1:1 dengan halogen. Kalau Anda beli LED yang tidak anatominya tidak sama, memang dia akan nyala, tetapi nanti akan silau, tidak ada cut off. Jangan sampai Anda beli LED ini, Anda enak, Anda terang, tetapi mengganggu orang lain, silau, polusi cahaya. Itu yang kita harus hindari. Ya, janganlah jadi orang egois. Ya, prinsipnya manusia itu tidak mau diganggu, jadi kita jangan sampai mengganggu orang. Kita enak, terang, tidak boleh mengganggu orang lain, silau. Ya, itu untuk keselamatan Anda, supaya Anda jalan aman dan nyaman. Jangan sampai Anda
mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak senang. Anda diajakin ribut. Nah, itu juga nggak bagus. Ya, jadi Anda beli LED ini Anda harus merasa aman dan nyaman. Aman ya jangan sampai mengganggu orang lain, Anda nanti diajakin ribut. Nyaman Anda pakai, Anda terang. Terangnya napak ke jalan. Ya, terangnya napak ke jalan, bukannya arahnya ke atas pohon. Nah, itu juga kalau seperti juga nggak bagus. Jadi Anda harus beli LED yang napak sinarnya ke jalan supaya padat di jalan, supaya terang. Ada semut nyebrang itu mestinya kelihatan. Ya, seperti itu yang benar. Ya, bukannya sinarnya napak di atas pohon. Ya, oke. Pemasangan bolam ini sangat PNP ya. Tinggal plug and play, tinggal colok, jadi tidak ribet. Memang harganya dibandingkan dengan motor memang mahal ya. Bola-bola motor di pasaran cuma berapa sih? 100 ribuan ya. Tapi kualitasnya jauh dengan ini ya. Jadi kalau buat Anda yang punya budget Anda boleh beli ini ya. Karena ini memang punya mobil ya. Anda beli 1 biji buat mobil, Anda pasangkan di motor udah pasti mantap. Ya tipenya adalah H4. Kalau H6 saya nggak punya. Jadi jangan bertanya saya kepada H6. Saya sendiri sedang mencari bolam H6 yang benar-benar bagus gitu ya. Karena bolam H6 zaman sekarang LED ya boleh dibilang mainan gitu ya. Saya kalau menjual barang itu maunya yang terang kinclong. Pasti baru kita enak nawarinnya. Jadi Anda mau berdebat apapun juga kita sudah siap. Wattnya besar, tapi terang gitu ya. Hemat listrik tapi ya tetap hemat listrik lah ya. Jadi Anda tidak perlu takut akinya tekor karena cuma 30 watt. Ya, nggak perlu takut tekor dan Anda tidak perlu memasang relay ini itu pokoknya tinggal colok tinggal PNP ya, selesai. Ya, jadi ini diorder untuk Honda CBR 150 Fi atau Honda CBR 250 yang model lama itu sama ya, yang masih CBU Thailand yang masih menggunakan halogen H4. Oke ya, cukup reviewnya ya. Terima kasih sudah order, akan kita segera kirim. Dan jangan lupa barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya ya. Oke. Terima kasih.